Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan malam Lailatul Qadar adalah kesempatan yang sangat besar untuk kita dapatkan. Di mana keutamaannya mengalahi atau mengungguli 1000 malam, ya, yang di dalam malam tersebut 1000 malam tersebut tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Dan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut, ya, keutamaannya dijelaskan secara rinci dalam surat Al-Qadar dan tidak dijelaskan dalam surat-surat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apakah itu malam Lailatul Qadar? Ya, dan ini ditanyakan kembali, ya, supaya untuk mengambil perhatian orang yang diajak bicara. Ya, dalam hal ini kita sebagai pembaca Al-Qur'an. Ya, supaya memberikan semacam pengetahuan kepada pendengarnya atau pembacanya bahwa ini merupakan suatu hal yang memiliki keagungan atau kedudukan khusus. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan jika dalam 1000 bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut para malaikat, ya, dan terlebih khusus termasuk malaikat Jibril, sang pemimpin para malaikat. Malaikat Al-Amin yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang diberi tugas mulia untuk menyampaikan wahyu risalah agama Islam ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dengan risalah Islam tersebut, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita bisa hidup terarah di dunia ini. Dan semua itu biidzni rabbihim min kulli amr. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mengatur berbagai macam urusan ketentuan takdir pada tahun tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh penuh keselamatan pada malam tersebut dari mulai awal malam sampai terbitnya fajar waktu subuh. Dan inilah rincian yang terdapat dalam malam Lailatul Qadar. Dan kata para ulama, siapapun mereka, ya, yang memanfaatkan malam-malam kesempatan di bulan Ramadan dari awal sampai akhir, ya, ia senantiasa beribadah, ya, kemudian melaksanakan ibadah sholat tarawih, maka dia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu. Ya, oleh karenanya kita jangan melewatkan kesempatan untuk tarawih, ya, terutama tarawih berjamaah di masjid, supaya kita dapat kesempatan malam Lailatul Qadar. Karena pasti orang yang sholat dari awal sampai akhir Ramadan, pasti salah satu malamnya ada Lailatul Qadar dan ia mendapatkannya. Ini secara rinci penjelasan tentang Lailatul Qadar. Adapun di surat yang lain Allah singgung keutamaan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah, yaitu di surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 6. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Ya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini, Al-Qur'an yang sangat jelas ini, pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam penuh kemuliaan, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan penuh keberkahan. Yang kata Nabi SAW, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang ia hidupkan malam Lailatul Qadar dengan terutama kegiatan salat, ya, kemudian ataupun ibadah-ibadah yang lainnya atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar ikhlas mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa yang telah berlalu. Bukan apakah hanya ini saja, tentu pasti dapat pahala, tapi ada bonus. Dosa-dosa yang terlalu akan dihapuskan. Nah, ini dia kesempatan malam Lailatul Qadar. Dan tentu kita semuanya ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Maka kiat utamanya adalah dengan sholat malam. Ya. Mulai dari maghrib berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid, sholat tarawih berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Kita gabungkan semuanya. Ya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid,
maka dia dapat keutamaan setengah malam. Salat setengah malam kata Nabi. Barang siapa yang menyempurnakannya dengan salat subuh di masjid, maka dia diberi ganjaran salat semalam suntuk. Keutamaan yang lain lagi, barang siapa yang dia salat tarawih ya, dia salat bersama imam sampai imam menyelesaikannya witir tersebut ya, dengan witir kemudian imam berpaling, dia ikut bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat pahalanya seperti ia melakukan salat semalam suntuk. Dapat 2. Sehingga jangan sampai kita terlewatkan momen salat jamaah mulai dari maghrib, isya sampai subuh, karena semuanya ada keutamaan di sana. Dan benarlah kata para ulama, barang siapa yang mengikuti sholat berjamaah di masjid yang fardunya dan juga yang sunnahnya tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka dia pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak harus mendapatkan semacam pencerahan tertentu. Wah, mungkin melihat pohon menunduk lah, mungkin melihat air menjadi es tiba-tiba, tidak. Ya. Tanda-tandanya sudah jelas. Ya. Tanda-tandanya sudah jelas. Karena Nabi SAW ketika memotivasi untuk beritikaf umatnya di 10 hari terakhir Ramadan, beliau berkata, "Waqad uritu hadhihi lailata tsumma unsituha." Aku diperlihatkan kapan Lailatul Qadar itu pada malam keberapa, dan aku ingin mengabarkan kepada kalian. Tsumma unsituha. Kemudian aku dibuat lupa. Dalam hadis riwayat yang lain, gara-gara melihat ada 2 orang muslim saling bertengkar. Nah ini. Ya, jangan sampai perselisihan itu bukan rahmat, perpecahan itu bukan rahmat. Ya, ini bagaimana 2 orang yang saling berkelahi, 2 orang muslim, membuat Allah Subhanahu Wa Taala ambil ilmu tentang Lailatul Qadar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya lupa, beliau dilupakan. Yang jelas ada tandanya apa? Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Dan aku diperlihatkan dalam mimpiku bahwasanya ketika malam Lailatul Qadar tersebut, aku bersujud pada pagi hari di atas air dan di atas tanah. Ya. Maka faltamisuha fil ashril awakhir waltamisuha fi kulli witrin. Maka kata beliau, silakan cari di 10 hari terakhir dan silakan cari di terutama malam-malam yang ganjil. Ya. Sehingga pada saat itu ada banyak penjelasan. Kata para sahabat malam ke-23. Ada para sahabat yang menjelaskan yang lain pada malam 27 ya. Dan yang seterusnya ya. Semua penjelasannya ada. Namun intinya adalah sebagaimana yang tegas dari Nabi, wal tamisuha fi kulli witr. Terutama cari di malam-malam yang ganjil karena sangat berpeluang. Kemudian dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kiat berikutnya supaya kita bisa meraih Lailatul Qadar adalah dengan banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun. Doa apapun kita minta, munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak pernah berpikir tentang bagaimana apakah doaku akan diijabah atau tidak. Yang penting bagaimana aku bisa berdoa. Karena ketika aku diberikan taufik untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka ijabah pasti akan ada di sana. Dan terutama doa yang banyak kita panjatkan adalah ketika di malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seandainya aku tahu bahwa pada malam tersebut ternyata adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan pada malam Lailatul Qadar tersebut? Nabi SAW bersabda, "Quli," bacalah doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang mencintai pengampunan. Mencintai Maha Pengampun lagi mencintai pengampunan. Maka ampunilah dosa-dosaku. Ini doa yang dimotivasi kita untuk diperbanyak baca di 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an di sana. Oleh karenanya kita dimotivasi untuk banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW itu tadarus rutin dengan Jibril setiap Ramadan, dan di akhir ketika beliau tahun tersebut akan diwafatkan, beliau tadarus dengan Jibril 2 kali khatam. Oleh karenanya kita
justru menambah porsi bacaan Al-Quran kita di 10 hari terakhir Ramadan. Sehingga kalau bisa, ya minimal itu malam 1 sampai malam 20 itu kita khatam sekali. Malam terakhir, ya 1 sampai 10 yang terakhir atau 1 sampai 9 terakhir, kalau bisa khatam lagi. Itu kan sangat banyak jumlah bacaan Al-Quran yang kita baca. Kemudian yang keempat adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya. Dan ini berkenaan erat dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang doa yang banyak dibaca di malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Berkenaan dengan permintaan ampunan dosa. Maka banyak-banyak kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, terutama tatkala kita mendekati sahur. Dan itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika masuk waktu sahur, mendekati waktu sahur, banyak-banyak beristighfar, ya. Jadi jangan sibuk dengan makan sahur aja. Sisakan waktu 5 menit terakhir, ambil waktu sambil merenung dosa kita, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atau membaca doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ya, kemudian kiat yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak ibadah dan didukung dengan i'tikaf. Ya. Yang dilanjurkan adalah idealnya i'tikaf dari awal malam 21 sampai selesai Ramadan. Itu idealnya. Oh, ternyata kita ada kesibukan kerja yang tidak bisa ditinggalkan, nggak ada cuti, ya, nggak bisa. Kita terikat dengan orang, kewajiban kita. Maka ambil seberapa mampunya. Cuma bisa malam lakukan. Tidak sampai siang, tidak usah. Ambil seberapa kita mampunya. Niatkan ketika kita mau berangkat ke masjid, niat i'tikaf. Untuk berdiam diri di masjid melaksanakan ibadah. Karena niat itu yang akan memperbesar amal kita. Kemudian ada ketika i'tikaf ada urusan keluarga yang tidak bisa kita tinggal. Kita harus, karena keluarga menjadi tanggung jawab kita. Maka tinggalkan, ya. Nanti ketika sudah selesai segera kembali ke masjid, niat i'tikaf yang baru, ya. Dan kenapa i'tikaf dianjurkan? Supaya membuat suasana yang sangat mendukung untuk kita beribadah apapun itu. Kalau kondisinya sudah di masjid, i'tikaf, dan ada kawan-kawan kita yang i'tikaf, kadang kondisi kita capek, males, ngantuk gitu. Ternyata kawan kita udah semangat. Ada motivasi kita untuk bergerak, beribadah. Lain kalau kita di rumah, ya, lihat keluarga juga istirahat, bawaannya juga pengen istirahat gitu. Tapi kalau kita di masjid, ya, i'tikaf, itu suasananya mendukung. Kita capek, istirahat bentar, terus tahu-tahu lihat teman kita sudah semangat, ikut berdiri. Dan itu sebaliknya, kita pas sholat, ibadah, baca Quran terus, teman kita capek istirahat sebentar, terus lihat, semangat teman kita, tergerak lagi. Nah, itu. Itulah diantara bagaimana kita untuk bisa mendapatkan atau memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, terlebih khusus ketika Lailatul Qadar, dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan momen-momen istimewa di bulan Ramadan, terutama di kesempatan 10 hari terakhir Ramadan, sehingga Allah berikan kita taufik untuk banyak ibadah ketika malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.